Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dinda. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Sukses Baik. selalu. Lancar Amin, ya Pak amin, ya? siap. Alhamdulillah. Baik Pak Ari Bahtiar, terima kasih. Kita diperkenankan ngobrol-ngobrol ini tentang kondisi-kondisi Jepara yang saat ini sangat luar biasa. Support untuk Jepara dan juga dukungan penuh ini dari stakeholder untuk Jepara. Dan Alhamdulillah kita patut bersyukur dan berbangga bahwa di bulan November ini memang momen yang sangat menjadikan kita itu seperti tersanjung begitu Pak, karena ada penobatan tanggal 10 November kemarin, Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai pahlawan nasional, di mana itu adalah perjuangan kita semua bertahun-tahun, mulai dari tahun 2009, 2010 sampai tahun-tahun berikutnya 2017 dinaikkan lagi tetapi masih ditolak, dan akhirnya Pak ini 2023 kita mendapatkan yang kita harapkan. Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Dari Bapak Ari Bahtiar selaku Kepala Dinas DPUPR, tentunya ini juga ada harapan-harapan tersendiri agar Jepara ini tetap stabil, pembangunan juga tetap selalu merata begitu Pak, dan juga untuk generasi muda masyarakat Kabupaten Jepara bisa membawa diri seperti apa yang kita dapatkan anugerah terbesar ini. Bapak Ari Bahtiar, silakan. Ya. Jadi kita sebagai warga Jepara cukup berbangga dengan dinobatkannya Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Apalagi proses permohonan pengusulannya cukup panjang. Dan akhirnya apa yang menjadi harapan kita semua, Ratu Kalinyamat bisa dinobatkan menjadi pahlawan. Harapan kita semua, semoga kita semua warga Jepara bisa mengambil spirit dari Ratu Kalinyamat, jiwa kepahlawanannya kita untuk kita aplikasikan di dalam pengabdian kita untuk masyarakat Jepara melalui kinerja yang optimal untuk membangun Jepara lebih baik. Kinerja yang optimal untuk pembangunan Jepara yang lebih baik. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan optimal, kinerja optimal, kita melihat sosok Bapak Ari Bahtiar ini semenjak menjabat menjadi Kepala DPUPR ini, pembangunan infrastruktur ini sangat luar biasa Pak. Ini termasuk juga kita patut berbangga bahwa selalu dilakukan dengan penuh ketulusan. Kami selalu melihat itu, termasuk juga Jalan Pemuda yang benar-benar dibangun menjadi jalan perkotaan yang wow banget. Saya juga atau kami semua juga membayangkan nanti kalau sudah jadi, meskipun ini sekitar 80%-an sudah mulai kelihatan ya Bapak ya, tapi ini kami membayangkan nanti kalau sudah jadi pasti keren banget. Ini motivasi-motivasi yang membuat kami semakin semangat untuk menghadapi Jepara saat ini dan kedepannya Bapak. Dari Bapak Ari Bahtiar, pembangunan terus dilakukan, terutama infrastruktur. Ini faktor apa Pak? Jadi perlu kita sadari bahwa infrastruktur itu penting untuk pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga pembangunan ini harus tetap kita laksanakan dengan seoptimal mungkin, baik itu infrastruktur jalan, gedung, irigasi, yang semua itu menjadi tanggung jawab Dinas PUPR. Seperti jalan ini kan punya fungsi yang sangat penting, karena dia memperlancar arus barang dan manusia, sehingga kondisi jalan ini juga sangat menentukan terkait dengan perkembangan perekonomian yang ada di wilayah. Demikian juga irigasi. Irigasi ini kan juga ini terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Jepara, sehingga infrastruktur irigasi ini harus tetap bagaimana tetap berfungsi untuk bisa membantu petani dalam mengairi sawahnya, sehingga akan berdampak terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Jepara. Kemudian terkait dengan pembangunan city walk seperti Jalan Pemuda, memang ini momentum untuk penataan kota. Jadi harapan kita, walaupun keterbatasan anggaran dan dilaksanakan secara bertahap, ke depan untuk jalan-jalan strategis dalam kota yang mungkin perlu kita lebarkan, akan kita lebarkan ke depan agar tidak menimbulkan kemacetan karena makin banyak arus kendaraan yang keluar dan masuk kota Jepara. Iya Pak Ari. Harapan Pak Ari untuk apa yang sudah dilakukan dari terutama Dinas DPUPR ya Pak ini, Dinas PUPR ini. Harapan dari Pak Ari untuk Kota Jepara ke depannya harus bagaimana Pak? Jadi memang tugas DPUPR adalah urusan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, membantu bupati dalam mewujudkan infrastruktur yang baik gitu. Jadi ke depan memang kita walaupun anggaran yang sangat terbatas, kita prioritaskan untuk sarana prasarana atau infrastruktur yang vital, yang berdampak, berdampak terkait dengan pertumbuhan ekonomi, berdampak pada kelancaran arus barang maupun manusia. Ini harus kita prioritaskan. Jadi harapan kita ke depan, harapan kita infrastruktur kualitasnya semakin baik. Apa yang menjadi harapan dari masyarakat, juga harapan dari pimpinan agar infrastruktur ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Iya Pak Ari, mungkin pesan nasihat dari Bapak Ari Bachtiar ya untuk para generasi muda ini Pak, yang kita ini kan memang dipercaya dari Bapak Presiden, penobatan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Ini prestasi yang tidak hanya sekedar prestasi biasa, tapi ini kedepannya kita membawa amanah yang mungkin tentunya ini buat generasi muda harus tetap menjaga Pak. Menjaga prestasi ini, Jepara harus tetap baik, Jepara harus tetap terjaga, terlebih Jepara bisa semakin naik maju lebih baik. Mohon pesan-pesan dari Bapak Ari untuk para generasi muda, penerus perjuangan kita Pak. Yang pertama, kita ambil pelajaran dari proses kepahlawanan Ratu Kalinyamat. Jangan gampang menyerah. Gampang menyerah karena berbagai tolak kita berupaya terus mencari bukti-bukti baru, sehingga dengan semangat ini akhirnya apa yang menjadi harapan kita, Ratu Kalinyamat bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian yang kedua, mungkin generasi muda sekarang bisa mengambil pelajaran spirit kepahlawan dari Ratu Kalinyamat, jiwa nasionalisme untuk mengusir penjajah. Ini perlu kita ambil spiritnya bagi generasi muda untuk mencontoh semangat dari Ratu Kalinyamat. Baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.